Shalom, kita akan memulai ibadah pemuda Gimit Ebenezer Larantuka pada sore menjelang malam. Oleh karena itu, saya mohon kita semua menyiapkan hati untuk memulai ibadah pada malam hari ini. Untuk itu, kita menyanyikan sebuah pujian. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Di sore menjelang malam ini Tuhan, kami anak-anak-Mu, kami pemuda, pemudi Ebenezer Larantuka Tuhan, datang berkumpul memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami ingin beribadah kepada-Mu. Oleh karena itu ya Bapa di surga, campur tanganlah di dalam seluruh rangkaian ibadah kami pada malam hari ini. Biarlah boleh berkenan kepada-Mu Tuhan. Dan kami serahkan ibadah pada malam hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Menyanyikan sebuah pujian sebelum kita membaca dan membukakan firman Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha
Tuhan yang melawat kita pada ibadah pemuda pada saat ini terambil dari Daniel 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kasih dan penyertaan Tuhan. Kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, tiba saatnya kami untuk membaca dan merenungkan akan sabda kebenaran-Mu Tuhan. Kami adalah orang-orang berdosa ya Bapa di surga. Oleh karena itu ya Bapa di surga, layakkanlah kami. Biarlah ketika kami membaca dan merenungkan akan sabda kebenaran Tuhan, kami dapat mengerti dan kami boleh melaksanakan firman itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba yang akan merenungkan akan sabda kebenaran Tuhan, kuasailah hamba dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Biarlah firman-Mu yang kami sampaikan Tuhan, kami semua yang berada di tempat ini, khususnya pemuda dan pemudi, kami boleh mengerti dan boleh menerapkan firman itu dalam kehidupan kami. Ini adalah doa dan permohonan kami ya Bapa di surga. Berfirmanlah ya Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Daniel 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Dengan perikop di istana Babel. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yehoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yehoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu Raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang yang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menerapkan bagi mereka pelabur setiap hari dan santapan raja, dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yahudi, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Beltasar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Asaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai
istana itu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang telah mendengar firman Tuhan dan mau melaksanakan itu dalam kehidupan hari lepas hari. Pemuda-pemudi yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, renungan firman ini saya mengambil judul anak muda yang takut akan Tuhan. Di setiap generasi anak muda selalu kita temukan, biasanya orang menyatakan dasar anak muda gak punya tata krama kalau bicara. Ya biasanya anak-anak muda kalau bicara juga tidak mau menang sendiri. Mereka tidak mengerti tata krama, ya. Mungkin di depan mereka atau apa yang mereka bicarakan dengan teman-temannya, mungkin ada teman-teman yang lebih tua, ya kadang-kadang mereka bicara bebas, tidak mengerti tentang tata krama atau situasi di sekitar mereka pada saat berbicara atau bercakap-cakap dengan orang. Dan ada lagi sering kita temui anak muda itu selalu nggak mau dengar nasihat orang tua. Nah, itu sering kita dengar, ya, banyak keluhan orang tua yang kadang-kadang anak-anaknya mereka menasihati tapi mereka tidak mendengar. Mereka anggap mereka yang paling hebat, paling benar. Ya namanya anak muda, jadi kita mengerti. Dan pada saat situasi seperti ini juga banyak anak-anak muda yang memang sering berkumpul, ya, bersama-sama dengan teman-temannya. Mereka bisa melakukan aktivitas yang ada yang beraktivitas positif, tapi ada yang aktivitas yang negatif. Dan ada juga pemuda-pemudi yang berpendapat negatif seperti kadang-kadang kecanduan obat, suka bergaul dengan teman-teman yang suka minum mabok, terus kadang-kadang berteman dengan teman-teman yang sering mengganggu orang di jalan, seperti misalnya mengganggu cewek atau orang sementara jalan. Nah itu ciri khas anak muda kalau mereka duduk berkumpul bersama. Dan pada zaman sekarang ini ada juga ciri khas anak muda berperilaku milenial. Misalnya mereka suka bergaul di media sosial ketimbang dunia nyata. Jadi mereka bergaul dengan teman-teman di medsos. Jadi kadang-kadang ada beberapa anak muda yang saya beri contoh, mereka juga memberitahukan, ada orang tuanya menyepan kepada saya, oh kita punya anak ini sering minta uang, ya, untuk isi pulsa data. Nah uang itu apa? Diberi pulsa data dan mereka melakukan medsos dengan teman-teman sebaya di media sosial. Nah ini kadang-kadang pengeluhan orang tua. Ini juga hal-hal yang tidak baik. Kita sebagai orang tua harus mendidik anak-anak kepada hal-hal yang positif. Ya mungkin medsos juga ada hal-hal yang positif, tapi bagaimana kita mempergunakannya. Jadi kita juga ada anak muda yang selalu royal. Dia juga tidak mengatur pendapat orang tua seperti apa. Jadi apa yang dia inginkan, ya, apa yang dia inginkan pasti orang tua mau. Kalau tidak, ya dia buat masalah. Ya, jadi karena orang tua tidak melayani untuk membeli pulsa data karena mungkin ekonomi orang tua juga, ya gitu. Mereka tidak mau tahu. Mereka harus tahu, harus ada. Apa yang mereka inginkan itu harus ada. Nah ini hal-hal seperti ini yang perlu kita sebagai orang tua harus memberi contoh teladan yang baik kepada anak-anak kita. Begitu juga pemuda-pemudi. Kita harus melihat kondisi ekonomi orang tua kita seperti apa. Jangan kita berfoya-foya di luar sementara orang tua
mencari uang setengah mati untuk hanya membeli pulsa data saja. Sementara setelah kamu dapat uang membeli pulsa data, baru kamu hanya berteman dengan teman-teman di media sosial. Ya, ini juga perlu perhatian dari orang tua, dan mungkin anak muda yang ada di sini juga perlu belajar tentang ini, agar supaya kita juga mawas diri. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus melihat yang baik, apakah yang kita lakukan ini baik atau tidak, apakah yang kita lakukan ini berkenan di mata Tuhan atau tidak, atau apakah yang kita lakukan ini apakah menyusahkan orang tua. Nah, ini perlu kita mendalami lagi sifat sebagai anak muda di mata Tuhan. Dan memang sebenarnya bukan hal-hal seperti ini bukan terjadi pada zaman sekarang juga. Pada zaman dulu di Perjanjian Lama, itu anak-anak muda juga memang ada yang mereka pesta pora, ya, mungkin kita baca pesta pora di Kana. Mereka pesta pora, mereka juga melakukan hal-hal yang tidak baik, ya, istilah melakukan hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Ya, begitu juga zaman sekarang. Anak-anak juga kadang-kadang kita juga tidak tahu mereka melakukan seks bebas. Kalau kita lihat kehidupan di kota-kota besar itu, zaman-zaman milenial sekarang, mereka tinggal telepon, datang dan kumpul bersama. Kadang-kadang mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Yang tadi saya sampaikan itu, melakukan seks bebas. Terus duduk bersama dengan teman-teman, duduk minum minuman beralkohol. Yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Saya memberi contoh sosok pemuda yang tadi kita dengar tadi, Daniel. Pemuda dalam kita Daniel tadi memberi inspiratif dan menyenangkan hati Tuhan. Karena hidupnya tidak bercela. Daniel bijaksana dan berpengetahuan luas, serta mempunyai kompetensi untuk bekerja di istana raja. Dia bersama dengan teman-temannya bekerja di istana raja walaupun masih muda. Tapi setelah dia bekerja di istana raja, dia masih memberi yang terbaik lagi. Dan inilah yang Tuhan inginkan daripada Daniel. Tuhan tetap mengasihi Daniel. Tuhan selalu menyayangi Daniel. Karena sikap dan tingkah laku Daniel di istana raja itu menyenangkan hati Tuhan. Teman-teman pemuda-pemudi yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada 3 tips, 3 prinsip pedoman gaya hidup sebagai orang muda Kristen pada zaman ini. Yang pertama, popularitas karena kualitas. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaan, dan dalam kesucianmu. Jadi anak-anak muda sekarang, kita harus memberi contoh atau teladan yang baik. Baik dalam tutur kata kita, baik dalam tingkah laku kita, baik dalam kesetiaan dan kesucian kita. Ini ditujukan kepada pemudi-pemudi, ya, biasanya nona-nona, agar kita harus menjaga kesucian kita. Begitu juga dengan pemuda. Kita harus menjaga bibit mulut kita, menjaga perkataan kita, menjaga tingkah laku kita. Inilah yang Tuhan inginkan. Kadang-kadang seorang ini mau mendapat popularitas dengan memakai barang-barang mewah atau bergaya supaya mendapat pujian. Nah, apakah itu menjadi mutiara indah di mata Tuhan? Nah, apakah itu yang berkenan di mata Tuhan? Atau kita hanya mau mendapat pujian saja dari teman, dengan pakaian yang kita miliki, pakaian bagus yang kita beli? Atau kita hanya mau bergaya di depan teman-teman saja?
pemuda-pemudi yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Popularitas itu penting juga, tidak salah. Tapi kita harus memberi karakter atau tindakan antara kita harus baik. Apabila tindakan karakter kita baik, maka kita pasti akan dipuji dan disanjung. Karena itulah yang Tuhan inginkan. Sikap dan perilaku kita yang baik, maka itu berkenan di mata Tuhan. Kalau kita mau hidup, kita berkenan kepada Tuhan, giat-giatlah berbuat baik, bertuturlah sopan dan lembut. Kita harus juga membantu orang lain yang membutuhkan. Dan kita juga harus mengakui kesalahan kita jika kita berbuat salah. Itu contoh anak-anak muda Kristen yang disayang oleh Tuhan. Kalau kita berbuat salah, ya kita harus mengakui kesalahan kita. Jangan kita sudah berbuat salah, kita menganggap diri kita tidak salah. Itu akan membuat dosa di dalam hidup kita. Dan kita juga sebagai anak-anak muda Kristen, anak-anak yang disayangi Tuhan, kita harus selalu membantu satu dengan lain. Jikalau ada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang susah, kita harus selalu saling melihat dan membantu mereka. Jikalau ada teman-teman pemuda kita yang sakit, kita harus pergi mendoakannya biar Tuhan memberi kesembuhan. Jikalau ada teman-teman pemuda kita yang mungkin ada masalah ekonomi, kita juga harus pergi melihat dan membantu. Pemuda-pemudi yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Poin yang kedua, gaya hidup yang konsumtif ini dengan kegemaran. Ya kadang-kadang kita sebagai anak muda maunya gemar mau ke sana kemari, melihat tempat-tempat yang indah, misalnya tempat-tempat pariwisata, dan kita pergi itu, tidak mungkin kita pergi sendiri. Ya kadang-kadang kita pergi mengajak teman ceweknya atau pacarnya. Tapi ketika kita ke sana bukan berarti melakukan hal-hal yang tidak baik di mata Tuhan. Kita boleh pergi melihat hal-hal yang indah, pemandangan yang indah. Tapi kita juga harus memberikan hal-hal yang indah ini seperti ini. Oh, ini adalah merupakan alam ciptaan Tuhan yang perlu kita jaga dan kita lestarikan. Dan dalam kehidupan kita juga kita harus, firman Tuhan itu selalu terus ada di dalam kehidupan kita. Ketika kita pergi kemana saja, kabar sukacita, pemberitaan firman Tuhan lewat tutur kata kita harus sampaikan kepada orang-orang yang rindu akan firman Tuhan. Dan itu merupakan bagian dari pedoman dan standar hidup kita sebagai pemuda dan sebagai anak-anak Tuhan. Dan poin yang ketiga, katakan tidak pada pergaulan bebas. Kita sebagai anak muda harus mengerti ini. Kita tidak boleh melakukan pergaulan bebas. Karena semua yang ada di dunia ini, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Kita bisa lihat pada pertama Yohanes 2 ayat 16. Hidup di dalam Tuhan akan menjauhkan kita dari kedagingan, keinginan dan keangkuhan hidup. Kita sadar bahwa pergaulan bebas akan merusak diri dan masa depan kita. Jadi kita sebagai anak muda, kita harus menjaga ini. Karena pergaulan bebas itu akan merusak masa depan kita. Lebih baik tunjukkanlah sikap tingkah laku kita sebagai pemuda-pemuda Kristen yang taat kepada firman Tuhan. Dan kita juga harus menjaga kekudusan hidup sebagai orang-orang Kristen. Karena kita hidup dalam kekudusan berarti kita hidup dalam kemurnian Allah. Hidup tanpa dosa. Kita semua manusia berdosa. Tapi selain kita hidup di dunia ini,
Kita harus melakukan yang terbaik demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ada beberapa tips yang saya ingin menyampaikan buat anak-anak muda Kristen Gemet Ebenezer Langan Tukar. Saat kamu merasakan tekanan dari teman-teman sepergaulan atau terlalu peduli apa kata orang, cobalah renungkan ini. Cobalah renungkan ini. Kita dalam dosa. Dan yang terakhir, apakah sahabat atau pacar atau kelompok yang baik akan menyuruh saya berbohong kepada orang tua atau mengancam meninggalkan saya kalau tidak mengikuti kemauan mereka? Ada teman-teman seperti itu. Kadang-kadang ya hal-hal kecil saja, teman baik, kadang-kadang mereka mau ajak isap rokok. Oh, kami semua isap rokok, kenapa kamu tidak? Itu berarti kalau kamu tidak ikut kemauan kami, maka lebih baik putus saja hubungan. Dan kadang-kadang anak muda ini teman isap rokok, dia minta uang kepada orang tuanya. Kalau orang tua tidak kasih, maka pasti dia marah. Dan pasti teman-teman menjauhkan daripada dia. Karena apa? Karena keinginan mereka tidak terkabul. Karena orang tuanya juga tidak merestui. Orang tuanya pasti mau mengharapkan anak-anaknya hidup baik di mata Tuhan. Sehingga dia pasti tidak mengizinkan anak untuk melakukan hal-hal yang tidak baik di mata Tuhan. Anak muda, pemuda-pemudi yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kesimpulan dari renungan kita pada malam hari ini, saya ingin menyampaikan satu hal. Bila perlu, carilah orang yang bisa kamu percaya, komunitas rohani terdekat untuk mendiskusikan hal ini. Siapa tahu mereka bisa memberi saran atau solusi yang baik dalam memecahkan masalah. Jadi kalau kita bermasalah, carilah orang-orang yang bisa membantu kita dalam menyelesaikan masalah ini. Ya, ini orang-orang yang berupa komunitas agama, komunitas rohani, orang-orang yang hidup di dalam kasih dan kebenaran Yesus Kristus. Kita mencari orang-orang seperti ini. Jangan mencari orang-orang duniawi yang menyusahkan kita. Tapi kita perlu carilah orang yang bisa kamu percaya, komunitas rohani terdekat untuk mendiskusikan hal ini. Siapa tahu mereka bisa memberi saran atau solusi yang baik dalam memecahkan masalah. Jadi kalau kita bermasalah, carilah orang-orang yang bisa membantu kita dalam menyelesaikan masalah ini. Ya, ini orang-orang yang berupa komunitas agama, komunitas rohani, orang-orang yang hidup di dalam kasih dan kebenaran Yesus Kristus. Kita mencari orang-orang seperti ini. Jangan mencari orang-orang duniawi yang menyusahkan kita, tapi kita cari orang-orang yang membantu, orang-orang yang beriman yang mau membantu menyelesaikan solusi permasalahan kita. Kita semua pasti ada masalah. Kita semua pasti ada problem. Siapapun dia, manusia di dunia ini pasti ada masalah. Tetapi apabila kita ada masalah, kita harus mencari solusi yang terbaik. Apakah orang ini mampu menyelesaikan permasalahan saya atau tidak? Makanya saya sarankan, carilah orang-orang yang sesama iman, rohaniawan,
teman, sahabat yang sering bersama-sama membaca firman Tuhan itu penting. Berdoa, rajin ke gereja, sehingga apapun yang menjadi permasalahan dalam kehidupan kita, Tuhan akan campur tangan di dalamnya. Demikian renungan pada malam hari ini, kiranya dapat menguatkan kita. Amin. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Mari kita bersyafaat kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kasih dan penyertaan Tuhan. Kami telah membaca dan merenungkan akan sabda kebenaran itu. Pada saat ini ya Tuhan Yesus, kami ingin menaikkan seluruh beban pergumulan kehidupan kami ke hadirat-Mu. Terkhusus Tuhan, teman pemuda dan pemudi Gemit Ebenezer Lantuka pada saat ini Tuhan. Pada saat ini Tuhan, mereka yang ada di tempat ini maupun mereka yang berada di rumah Tuhan, biarlah Allah melihat mereka, memberkati mereka. Biarlah mereka boleh menjadi pemuda-pemudi yang baik dan berkenan kepadamu. Pemuda-pemudi yang selalu diberkati oleh Engkau. Tuntun mereka dalam seluruh aktivitas kehidupan mereka, karya-karya kehidupan mereka Tuhan. Biarlah Tuhan mereka boleh melakukan yang terbaik demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Karena Engkaulah Allah yang dipuji dan yang selalu dimuliakan. Tanamkanlah hal-hal baik di dalam pribadi pemuda dan pemudi kami.
Biarlah mereka menjadi sosok pemuda-pemuda yang baik dan berkenan kepadamu. Pemuda-pemudi yang selalu memberi yang terbaik. Pemuda-pemudi yang selalu berhasil dalam seluruh cita-cita kehidupannya Tuhan. Kami mohon kepadamu Tuhan. Kami berdoa pada saat ini buat saudara pemuda-pemudi yang mungkin dalam keadaan sakit. Biarlah Allah melihat mereka, menyembuhkan mereka. Biarlah sakit yang mereka derita boleh diangkat dan mereka boleh dipulihkan. Dan biarlah Tuhan Yesus mereka boleh berkumpul dengan teman-teman pemuda untuk selalu memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa buat pemuda-pemudi Tuhan dengan berbagai problem kehidupan mereka. Ada yang mencari pekerjaan, ada yang di bangku pendidikan, di tingkat SMA maupun dalam perkuliahan. Biarlah Allah melihat mereka, memberkati Tuhan, apapun yang menjadi keinginan mereka, harapan mereka, Allah memberkati. Biarlah semuanya itu nama Tuhan dipuji dan dimuliakan Tuhan. Biarlah Allah juga memberi rancangan yang terbaik di dalam mencari jodoh buat masa depan pemuda-pemudi Gemeente Ebenezer. Biarlah rancangan Allah, rancangan damai sejahtera, rancangan Allah adalah rancangan yang terbaik. Dan biarlah pemuda-pemuda kami menjadi sosok atau pribadi-pribadi yang baik dan berkenan di mata Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa buat pemerintah bangsa dan negara kami. Yang masih dilanda Tuhan pandemi COVID-19. Biarlah Allah menyertai, memberkati, dan biar virus ini Tuhan boleh berlalu di negara ini. Dan Tuhan Yesus juga mau campur tangan di dalam penemuan vaksin untuk menyembuhkan virus ini. Dan biarlah seluruh orang-orang yang sakit menderita akibat virus ini Tuhan, diangkat penyakitnya Tuhan, dan mereka boleh mendapat kesembuhan Tuhan. Bapa di surga, kami mohon Allah juga mau memberkati pemuda-pemuda kami di dalam membuat perencanaan untuk kegiatan pemuda. Biarlah Allah juga memberkati semua yang menjadi harapan dan semua yang menjadi kerinduan. Biarlah Allah memberkati dan Allah mau menguduskannya Tuhan. Bila semua cita-cita harapan mereka Tuhan boleh berhasil dan berkenan kepada Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa di surga. Sambutlah doa kami. Ampuni dosa dan salah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan,
hatiku